Akuntansi untuk pembeli atau bank syariah sebagai pembeli dari pengembang. PSAK nomor 104 tahun 2016 telah mengatur pengakuan dan pengukuran akuntansi istisna untuk pembeli atau bank syariah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli atau bank syariah mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih pembeli dan sekaligus mengakhiri utang istisna kepada penjual. Dalam hal ini, jurnal yang dibuat bank syariah selaku pembeli adalah aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar jumlah termin yang ditagih pembeli, kemudian utang istisna di kredit sebesar jumlah termin yang ditagih pembeli. Yang kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Untuk itu, pembeli akan mengakui dengan jurnal sebagai berikut, yaitu aset istisna di debit, beban istisna tangguhan di debit, dan utang istisna di kredit. Yang ketiga, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jurnal yang akan dibuat oleh pembeli atau bank syariah untuk mengamortisasi beban istisna tangguhan adalah beban istisna di debit dan beban istisna tangguhan di kredit. Yang keempat yaitu apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan akan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Untuk hal ini, bank syariah akan mencatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu jika kerugian lebih kecil atau lebih besar dari garansi penyelesaian proyek, maka pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada pembeli, yaitu bank syariah, maka jurnal yang akan dicatat oleh bank syariah adalah kas di debit, kemudian uang garansi penyelesaian proyek di kredit. Yang kelima, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan, dibentuk penyisihan kerugian piutang. Dalam hal ini, pembeli atau bank syariah akan mencatat jurnal yaitu kas di debit, piutang jatuh tempo di debit, dan aset istisna dalam penyelesaian di kredit. Yang keenam, jika pembeli atau bank syariah menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam hal ini, bank akan mencatat jurnal yaitu aset istisna di debit, kerugian penurunan nilai aset istisna di debit, dan aset istisna dalam penyelesaian di kredit. Kerugian penurunan nilai aset istisna akan dilaporkan pada laporan laba rugi bank syariah sebagai beban lain-lain. Yang ketujuh, dalam istisna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istisna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Atas transaksi tersebut, bank syariah akan mencatat jurnal yaitu aset istisna di debit, kerugian penurunan nilai aset istisna di debit, dan aset istisna dalam penyelesaian di kredit. Penyajian transaksi pembiayaan akad istisna.
PSAK nomor 104 tahun 2016 mengatur penyajian transaksi istisna dalam laporan keuangan, yaitu yang bagian A, penjual menyajikan dalam laporan keuangan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Kemudian bagian B, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna bukan istisna paralel. Pengungkapan transaksi pembiayaan akad istisna. Berdasarkan PSAK nomor 104 tahun 2016, penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, perincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan PSAK nomor 104 tahun 2016, pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada pertama, perincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Yang kedua, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.